Ya, pelibatan guru untuk mencicipi hidangan makanan bergizi nasional sebelum dibagikan kepada siswa menuai perdebatan. Dan terkait hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dalam webinar Literasi Gizi mengatakan bahwa menu makan bergizi gratis tidak berbahaya bagi siswa. Sementara pelibatan guru adalah upaya memperkuat pengawasan kualitas makanan MBG. Isu di sosial media seolah-olah bahwa Bapak Ibu guru ini diminta mencicipi barang beracun. Yang jelas MBG bukan barang beracun. Bukan. Ada betul di 1-2 hari itu ada satu kejadian, 2 kejadian yang keracunan itu kami secara tegas kami tindak. Dan kami sekarang ini sedang memperlakukan sertifikasi layak higienis dan sanitasi. Kemudian kami cek, kami lakukan perubahan. Ya, terus masuk dari fungsi pengawasan, dari fungsi sistem, dari fungsi keterbukaan publik, dari fungsi keterlibatan publik dalam mengawasi dapur-dapur. Namun, kalau bukan kok berarti kemudian kami ini membagikan sesuatu yang, mohon maaf, beracun. Bukan, karena kalau kita hitung dari porsi yang sudah kita berikan, gitu ya, itu artinya sebetulnya yang kemudian terjadi musibah adanya keracunan itu memang relatif kecil, betul, walaupun relatif kecil itu menjadi perhatian dan tidak boleh lagi ada yang keracunan. Ya, kembali bersama kami. Pemirsa, kasus viralnya tantangan hafalan surat Al-Quran berhadiah miras masih ramai diperbincangkan warganet. Kecaman ini pun masih berdatangan dan hingga kini masih terdapat laporan ke Polda Metro Jaya terkait adanya dugaan pelecehan kitab suci umat Islam. Gua bayarin 1 botol. A2, sini bareng sama gua. A2, bareng sama gua. Hilang pada, lima palatan, kamu masai, palatan, kamu lebih pada rapi ke hati. Viral di media sosial sebuah acara yang membuat tantangan hafalan surat Ad-Duha berhadiah 1 botol minuman keras di Jakarta Utara. Kejadian ini terekam di sebuah acara festival musik pada 9 Agustus lalu, tepatnya di stand merek Newport. Peristiwa ini pun memicu kecaman luas karena dianggap melecehkan kitab suci umat Islam Al-Quran. Sejumlah pihak pun sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Challenge sebuah ayat suci Al-Quran dengan hadiah minuman keras, minuman yang mengandung beralkohol yang jelas-jelas itu kontra, haram dan dilarang. Nah, ini sebagaimana kita ketahui melukai dan menyakiti mayoritas umat muslim di Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia pun sudah memberi respon. Jadi hari ini kami di sini bersama-sama untuk lebih mendalami apakah perbuatan tersebut murni hanya pelakunya saja atau penyelenggaranya atau sponsornya juga ikut ada kaitannya. Kini kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan di salah satu festival musik Sound Project tersebut. Kini Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 orang tersangka berinisial Res, AK, I, dan M yang terlibat dalam pusaran acara tersebut. 2 dari 4 tersangka kini resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Pihak Majelis Ulama Indonesia pun mengecam keras aksi ini karena dinilai melanggar nilai agama, etika moral, dan merendahkan kemuliaan Al-Quran dengan barang yang diharamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pelajar dan sejumlah guru di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Dan terkait ini Badan Gizi Nasional BGN langsung melakukan investigasi dan mencopot kepala dapur SPPG. Hingga kini tercatat 325 pelajar dari 3 sekolah mengalami gejala diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Pelajar mengalami mual, muntah, dan lemas sehingga harus mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit. Bupati Karo, Antonius Ginting, menyebut sejauh ini tidak ada korban yang mengalami kondisi parah. Namun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena sejumlah pelajar baru mengalami gejala setelah tiba di rumah. Jadi dari 255 anak sekolah
yang kemungkinan, ini baru kemungkinan gejala keracunan, ini semuanya tidak ada yang mengkhawatirkan. Semuanya udah kami lihat satu persatu. Jadi ini berita baik. Kalaupun ada sesuatu kejadian, berita baiknya adalah semua anak-anak kita dalam keadaan baik-baik dan tidak ada masalah yang serius. Semuanya sudah tertangani dengan baik. Menanggapi kasus ini, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung berkoordinasi dengan Bupati Karo Antonius Ginting untuk memastikan penanganan para korban berjalan maksimal dan menyampaikan permintaan maaf. Selamat malam Pak Bupati. Siap. Saya minta maaf Pak Bupati, ini ada yang ramai keracunan ya di tempat Bapak ya? Siap. Kami dari 5 jam yang lalu satu-satu semuanya kami sudah datangi, Pak. Aduh, terima kasih Pak Bupati, terima kasih atas responnya yang prima Pak. Saya perbaiki ini, minta maaf Pak, kita niat hati kan kita kasih gizi anak-anak ini kok ada, kami investigasi Pak, nanti kami investigasi, dapurnya kami tutup, kami suspend dapurnya, kemudian kepala SPPG-nya kami copot Pak. Usai insiden ini, pemerintah Kabupaten Karo memastikan seluruh biaya perawatan korban ditanggung pemerintah, sementara penyelidikan penyebab keracunan masih terus berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, langit Jakarta bakal semarak oleh atraksi puluhan pesawat canggih TNI Angkatan Udara memperingati HUT RI ke-81. Gladi bersih demo udara digelar pagi tadi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya pemirsa, bagi Anda yang ada di Jakarta dan sekitarnya, beberapa hari terakhir ini memang langit Jakarta dari pagi sampai siang ya, kita sudah bisa menyaksikan parade latihan seperti itu, dan nampak inilah pesawat-pesawat TNI AU yang lagi bersiap ya untuk tampil menghiasi langit Jakarta pada peringatan HUT ke-81. Salah satu yang jadi perhatian adalah pesawat tempur Rafale ya. Ini buatan Prancis yang nanti akan juga turut menghiasi langit Jakarta. Masyarakat dapat menyaksikan secara langsung rangkaian gladi bersih. Sebanyak 81 pesawat akan menampilkan aksinya pada 17 Agustus dengan demo udara di langit Jakarta. Tepatnya ini untuk yang lebih jelasnya memang di kawasan pusat ya pemirsa ya, Monumen Nasional dan sekitarnya itu saya pun dan warga Jakarta khususnya sudah beberapa kali ya di hari-hari terakhir di minggu ini menyaksikan langsung ini pesawatnya terbang rendah, derunya juga luar biasa dan juga sempat bikin warga agak deg-degan karena suaranya gede sekali gitu pemirsa. Pesawat yang dilibatkan ada 81 pesawat, baik dari Angkatan Udara sebagian besar, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut maupun kepolisian. Semua sudah dikoordinir oleh Mission Director untuk baik formasinya secara teknis dan waktu untuk tampil di depan istana. Tahun ini kami mempunyai beberapa pesawat yang baru saja memperkuat Angkatan Udara. Misalnya Rafale, pesawat tempur, kemudian ada pesawat A400, kemudian juga pesawat terbang tanpa awak, ANKA, yang kita terbangkan dari Pontianak untuk memantau pergerakan pesawat yang ikut demo udara. Jadi bedanya ya kita sekarang sudah punya pesawat baru, walaupun nanti akan bertahap juga akan datang pesawat-pesawat lainnya, tetapi pesawat yang baru yang ada, yang sudah kami terima, kami libatkan semua untuk kegiatan demo udara. Ya, Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka telah mencapai 99%. Seluruh rangkaian persiapan telah dievaluasi untuk memastikan pelaksanaan upacara berjalan lancar. Kami siap untuk nanti hari Senin memberikan yang terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia, dan dalam kesempatan ini kami selaku Ketua Panitia Nasional dan selaku penanggung jawab ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh
yang terlibat di dalam proses baik mulai proses seleksi, kemudian proses latihan di setiap tempat masing-masing, sampai kemudian kita berlatih bersama-sama sampai hari ini tadi seluruh unsur mulai dari peserta upacara,